Oke, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya? Oh, nama aku Arani Kak. Oke, perkenalkan nama saya Diki Aukalia. Di sini saya sebagai konselor pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk, di sini ada instrumen konsen Kak. Nah, ini tuh sebagai bukti kalau Kak Rani itu bersedia menjadi klien saya tanpa ada paksaan. Tolong diisi Kak. Kalau Di sini ya Mbak. ya. Oke, sudah mengisi ilmu concern. Di sini ada riwayat hidup Kak, tolong diisi dan dipahamin ya Kak. Ini Mbak. Oke, baik. Sekarang Kakak udah mengisi ilmu concern dan riwayat hidup. Sekarang kamu Kak boleh ceritakan masalah Kakak. Saya bakal mendengarkan dengan baik. Oke, sebenarnya saya tidak tahu ya Mbak mau mulai ceritanya dari mana. Intinya saya tuh sering merasakan yang namanya serangan. Serangan panik itu gimana ya Kak? Ya, misalkan kalau misalkan kita disuruh maju di depan atau bertemu sama orang-orang baru, di situ kan kita disuruh berbicara. Nah, di situ kita tuh kayak berasa badan tuh rasanya gemeter, terus rasanya ngomong tuh juga kayak terbata-bata, jadi sulit, nah keringat dingin, atau bahkan bisa sampai pusing. Nah, Itu karena apa ya Kak? saya sih belum tahu itu kenapa, tapi emang dulu sejak saya dari SD, kalau Iya. saya bilang SD sekitar saya umur 5 tahunan, kan itu 5 tahun kan mayoritas teman-teman sekolah saya juga di sana umurnya 6 tahun ke atas. Oke, benar sekali. Nah, terus di situ saya juga tipe kalau anak yang pemalu kalau bisa dibilang, bahkan teman-teman saya waktu itu bisa hitung dikit. Nah, Sekitar berapa ya Kak? mungkin 3 atau enggak 2 itu yang teman dekat. Nah, pas di SD itu kan saya jarang berinteraksi juga, jarang kenalan, atau bahkan kalau mau atau kalau orang yang ngajak kita ngobrol dulu itu nunggu orang lain itu ngajak kita ngobrol dulu baru kita ngobrol. Nah, mungkin karena saya pemalu, mungkin saya bilang pemalu tadi. Nah, pas di kelas semakin naik kelas kan kita semakin salah Pak ya. Iya. Usia 8, 7 tahun, 10 tahun itu kalau nggak salah saya kelas 6 kalau nggak salah ya. Apa? 4. Nah, di situ kan kita mulai ada yang namanya disuruh maju ke depan buat jawab-jawab soal atau mungkin enggak juga sih, mungkin pas awal masuk kelas itu kan disuruh perkenalan lagi, kenalin nama, kenalin apa. Nah, di situ posisinya saya disuruh maju. Nah, pas maju itu tuh saya nggak tahu saya mau perkenalan, tapi kayak rasanya badan itu gemeter, kayak Karena kenapa ya Kak sampai gemeter gitu? ya, saya tuh ngerasa pandangan orang lain tuh ke saya semua. Di situ saya mulai berpikiran, nanti disalahin sama itu. Nah, jadi saya perkenalannya rasanya susah banget. Susah itu kayak gimana sih Kak? Ya susah ngomong, intinya kayak terbata-bata. Tapi kita badan itu Pak. Nah, di situ saya kayak mungkin karena masih SD, orang-orang juga menganggap itu lucu, jadi mereka tertawa. Di situ saya disuruh duduk dan sama guru. Nah, di situ entah kenapa pas saya kelas 5 kalau nggak salah 6 SD, saya disuruh buat jadi pembaca Baca acara bukan pas kita itu Mbak, apa namanya,
upacara disiplin, saya disuruh baca janji Oh, siswa janji kalau nggak siswa. salah. Nah di situ saya mau nolak, tapi karena saya nggak berani buat nolak, takut dimarahi. Oke, jadi saya jadi itu membaca janji suci tadi, janji siswa tadi. Dari situ suara saya kayak serak-serak terus susah keluar. Gurunya ngomong, itu suara kamu kenapa? Katanya. Kok kayak gitu? Saya nggak bisa bilang apa-apa, saya cuma nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nah tapi alhamdulillahnya di situ saya bisa. Nah sejak saat itulah, sejak kelas 6 kan, kelas 6 saya juga punya teman dulu yang saya bilang teman dekat tadi tiga. Yang aja pokoknya. Itu misalnya ya Pak, Oh. itu ada D, ada A sama N. Nah D ini teman dekat saya dari zaman saya kelas 2 SMP sampai kelas 6. Nah tapi semenjak kelas 5 SD dia itu sakit-sakitan Pak, jadi jarang sekolah otomatis. Nah ya tahunya pas di kelas 6 itu kan kami itu datang ke tempat dia buat jengukin. Nah di situ posisinya dia udah pucet banget itu. Tidak lama, seminggu setelah kami jemput dia, minggu depannya ada kabar kalau dia terpulang. Nah di situ saya ngerasa kayak full banget. Masalahnya itu kan teman dekat saya Pak, saya juga sering main sama dia, mana-mana ke rumah dia, sampai kalau habis sekolah pasti ke rumah dia, sampai ibu sama bapak saya nyariin itu ada di kampus, soalnya di kampus sebelah. Karena kakak sering main sama dia ya. Iya di situ saya ngerasa kayak terpukul banget, kumpul terus sering kebayang-bayang sama dia. Nah sejak saat itulah saya sama teman saya yang tinggal di luar tadi, sama yang satunya juga saya mulai ke akrab. Kenapa kalau kata? Karena dia kan anak pintar, otomatis pasti anak-anak lain itu banyak yang kayak caper sama dia. Dan situ posisinya dia juga jarang bermain lagi sama kami, mungkin karena ada tugas sama yang ini. Nah terus kami tinggal berdua Pak. Nah, tinggal berdua itu kan otomatis kami ngejauhi si anak yang pintar tadi, karena kami pikir dia itu ada teman baru, dia tidak mau main sama kami. Nah di saat itulah kami berdua mau masuk kelas sama masalah itu, kelas 6 kan. Nah kami mau jam pulang, tapi tiba-tiba kelas dikunci. Terus kami berdua ngomong, kok dikunci? Nggak apa-apa katanya, lagian kalian itu telat sama yang lain tuh ngomongnya. Terus ada anak nggak tahu siapa, intinya kalau kelas berarti ngomong ke kawan saya satu, kalau ada kawan baru tuh katanya kawan lama sudah ditinggal. Terus kami juga kali tangkap memang salah itu apa sih, jadi kan posisinya di situ kayak dibully Pak. Dibully kan ibaratnya mereka tuh kayak benci sama kami berdua karena kami tuh nggak ngelawan dia yang satu ini, padahal yang satu ini tadi tuh yang sama yang lain. Kayak di situ posisinya saya sudah mau nangisnya gitu, karena saya umurku nggak pernah gitu, paling cuma dijanjiin aja kan. Tapi karena mungkin rumah saya dekat sekolah waktu itu, saya pulang waktu itu, saya nangis, saya ngadu ke ibu saya, Bu ini. Nah dalam itu nggak lama itu ternyata kawan saya yang saya tinggal tadi ngambil tas kami berdua. Nah dari itu biasa-biasanya kami tuh kayak dijauhi dengan sama mereka tuh. Kenapa kalau boleh tahu? Saya nggak tahu sih masalahnya apa, intinya kami tuh kayak terasingkan di antara kelas itu. Itu berlangsung sekitar semester 1 itu lah. Kalau yang semester 2 kan sudah mulai urus sama masing-masing yang SMP. Nah pas masuk SMP itu kelas 7 gitu. Nah kelas 7 saya juga mungkin karena bawaan dari SD kemarin tadi yang saya bilang, di awal-awal juga pasti ada yang namanya perkenalan. Awal-awal perkenalan itu juga saya mengalami hal-hal itu lagi, saya lagi yang itu tadi apa namanya, yang disuruh perkenalan tadi cuma di depan. Nah di situ saya posisinya juga yang saya bilang kayak pandetek tadi, saya sesak napas di sana, saya tulisannya ngomong sampai saya diketawain di situ. Nah pas balik lagi ke bangku, saya tuh pikir kok bisa kayak gitu. Saya di situ posisi juga susah nih ngomong sama orang lain, susah banget dapet kawan. Nah sampai kawan saya naik kelas 7 itu kalau nggak salah ya kayak sama berulang lagi kelas SD, saya tuh kayak ngerasa kurang percaya lagi sama orang di situ Pak. Saya nganggep orang lain tuh kayak
jahat dan pikir saya gitu. Itu enggak yang Mbak bayangkan. Semua teman-teman Mbak itu baik sama Mbak. Kemungkinan emang ada yang judge Mbak juga gitu loh. Ya apalagi kelas 7 itu saya kenapa ya, kelas 7 itu zaman saya 2000 berapa ya, 2015an. Di situ kan posisinya pasti anak-anak juga di sana belum mengenal yang namanya beda waktu itu. Dan saya nggak Mbak juga pengen begitu. nggak bukan itu mbak, saya juga tahu di situ saya lagi burik-buriknya pasti ya tiap orang kan ada blow up-nya. Tapi zaman itu saya emang masih kecil, terus belum kenal benar-benar. Nah, di situ saya sering dijahili sama laki-laki, anak laki-laki. Siapa? Saya ingat sih orang sampai sekarang. Saya ingat Masih sekarang. banyak ya. Nah saya kan dulu duduk berdua sama dia. Nah si laki-laki ini tiba-tiba nendang kursi saya mbak. Kenapa kalau Nggak tahu. Sampai di situ saya rasanya mau nangis. Saya benci dari sama laki-laki ini. Masalahnya kayak sama saya itu apa gitu. Padahal saya diem aja kan. Nah dalam itu tidak, mungkin karena nomor absen kami dekat makanya sebangku. Dari situ saya mulai kayak benci sama laki-laki. Kayak kenapa sih harus saya? Nah, kenapa nggak yang lain aja? ya sampai ada laki-laki lagi yang menarik jilbab saya, ya kan? Masa yang ditarik cuma saya, kalau saya sama yang satunya. Kayak aku tuh kayak merasa bully di situ. Tapi sama satu lagi laki-laki yang menurut saya bulinya ini parah. Siapa? Dia main bola kan nggak kelas, dan tahu anak itu bawa bola dari mana. Tapi saya tahu dia tuh sengaja bolanya dilempar ke arah kantor. Nah terus dia malah cengenges terus bilang, makanya katanya jangan duduk di situ, padahal bangku kan di belakang, otomatis di bagian main bola. Iya. Oke, di situ saya posisinya nangis, saya duduk di kursi sampai pikir kenapa sih ada SD SMP kok jahat semua ada berkawan kelasnya ya. Sampai paling 3 orang yang keluar kelas. Yang dekat. Ya. Nah, saya saat itu saya ngerasa dendam sama yang namanya laki-laki karena saya pikir sama aja laki-laki itu pasti aku belajar-belajarnya pasti membuli. Masalah yang dibully itu kalau yang Yang kamu kayak suka gitu. enggak bukan yang suka. Dia tuh ngebully yang menurut dia lemah, terus pendiam tadi kata saya, terus yang terus saya mbak. Terus pas saya naik kelas 8 ini masa-masa SMP itu masalah saya paling saya benci. Di situ saya sering menerima yang namanya kayak pembulian kayak penjahilan. Nah, terus pas saya masuk SMA di situ tetap kawan saya hanya itu saja, karena di situ rasa sulit untuk percaya pada orang baru, apalagi sama yang laki-laki tadi kayak susah, apalagi terima orang baru Pak. Paling yang saya kawan itu paling yang saya kenal dari SMP aja. Nggak mau berteman-teman lagi kan? Iya, mau sih mau berteman itu. Tapi karena takut karena ada kejadian dulu ya kayak. Iya, saya takut terulang lagi kayak ngerasain dijahili, dibully, bahkan kayak ya secara fisik gitu kan. Sampai mereka bilang apa itu, ya ada kata-kata yang menyakiti sampai saya teringat sampai sekarang. Nah, di SMA juga kayak gitulah. Saya juga udah pernah dekat sama laki-laki juga. Saya nggak pernah berteman dengan yang namanya laki-laki di SMA. Nah, sekarang kan saya sudah kuliah, yang otomatis pasti lingkup pertemanannya, lingkup suasananya juga berbeda. Di sini entah kenapa saya sudah menambahkan sih yang menambahkan prinsip untuk enggak yang namanya punya teman laki-laki. Itu kenapa? Ya karena saya kayak ngerasa benci mbak, kayak ngerasa trauma, kayak ngerasa apa sih laki-laki itu jahat sama kita. Laki-laki itu nggak terlalu jahat. Kayak kemungkinan Mbak tuh kurang Komunikasi. kurang komunikasi. Ya, tapi kenapa maksud saya harus jahil bahkan sampai fisik kayak gitu pak. Nah terus pas saya pulang kampung ya, baru masuk kuliah pas pulang kampung, saya
ketemu lagi Mbak sampai kumpul saya waktu SMP. Jadi kayak gimana Mbak saat itu? Di situ saya ketemu lagi. Nah, dia orang saya kan Ya. ketemu lagi kami. Di situ dia nyapa saya. Nyapa dia pakai nama, senyum pula. Tapi di situ saya posisian, saya sini aja. Terus saya bilang apa sih sok kenal gitu. Di situ saya kayak susah nama apa deh. Itu dia saya bilang kayak ramah tadi. Nah terus juga saya nggak tahu kenapa ya Kak, setiap malam ya saya sering ngerasain yang namanya kayak nggak tahu, kayak ngerasain ada yang hilang, tapi saya nggak tahu apa ya yang hilang, karena setiap malam itu saya ngerasa kayak sepi, sunyi. Saya bahkan kadang malam nggak bisa tidur, tapi setiap itu pasti ya namanya juga anak muda, pasti kita buka yang namanya aplikasi OJ. Nah di situ pasti muncul lah quotes-quotes yang relate sama hidup kita. Seringkali tiap kali muncul masalah dalam hidup, di situ tuh Pasti muncul kata-kata itu. iya muncul, pasti muncul dalam benak saya, kok pasti harus muncul masalah ini kan. Saya selalu bilang masalahnya apaan saya kan gak sekuat itu ya. Sampai ada ya waktu itu sekitar saya awal-awal masih kuliah, sebelum genap 1 minggu kalau nggak salah deh. Di situ saya merasakan yang namanya kehilangan untuk pertama kali Mbak. Kehilangan pertama kali itu maksudnya? Ya, sebelumnya paling saya nggak pernah yang namanya kehilangan berapa kali, kehilangan ini aja sudah saya ikhlas. Nah tapi di situ masalahnya saya kehilangan kayak sosok ibu kan. Apalagi itu awal-awal masih kuliah, awal-awal yang peralihan dari SMA ke kuliah tadi kan beda. Apalagi kita posisinya juga belum mandiri, kita masih anak rumahan itu merantau Hidup mandiri. ya. Di situ saya waktu pulang kampung kan saya sampai bingung bedain apa ini mimpi kan, apa beneran apa bener. Saya di situ kayak sulit membedain mana realitas sama ekspektasi, apa jangan-jangan itu mimpi ya. Nah, saya di situ kesulitan bingung membedakan. Kayak kita tuh mikir ini beneran nggak sih atau cuma prank kan? Masalahnya baru 1 minggu lalu loh saya kayak PCR kali itu kan. Sampai di mobil tuh saya kayak mencium bau-bau melati kan. Pikiran saya udah kemana-mana. Nah, pas sampai di kampung itu ya, saya ngeliat ya udah rame. Sampai saya melihat arisnya itu saya tetap pikir aku ini mimpi ya, sampai saya ya gak mungkin sih. Nah kalau dari situ setelah sudah sehari setelah wisuda itu saya merenung gitu Mbak dalam kamar, ini beneran gak sih, intinya masih kayak bingung kita tuh bener atau enggak. Nah di situ tuh muncullah timbul ya namanya anak muda pikiran-pikiran Negatif muncul lagi. ya. Di situ saya kayak nggak tahu ya dari mana, intinya pasti kalau saya lagi sendiri pasti muncul pikiran namanya paksa luar biasa. Tahu itu Jadi Mbak itu kan tadi punya trauma karena pertemanan tadi kan ya. Nah Mbak itu takut kalau terulang lagi sehingga menimbulkan yang namanya kecemasan. Nah di sini tuh Mbak tuh harus membuka diri kepada orang lain, jangan takut terulang. Misalnya Mbak tuh harus mereaksikan diri Mbak. dalam saksi seperti apa ya Pak? Tarik nafas, turun, gitu. Nah, Mbak juga bisa minta bantuan kepada teman-teman Mbak. Jangan, Mbak juga harus minta solusi, mungkin bisa melakukan hal-hal yang seru untuk menenangkan diri dan juga untuk menghilangkan tadi tuh Mbak juga bisa harus memperbanyak pertanyaan kepada teman-teman Mbak, seperti teman-teman yang terdekat, bisa jadi juga. Namun Mbak juga sekarang tuh gimana ya, harus dekat kepada Tuhan ya. Tuhan
karena Tuhan itu selalu indah memperbanyak ibadah, karena mungkin nantinya Mbak punya karena rencana Tuhan itu selalu indah, harus yakin itu pasti bisa kok. Jadi di sini saya harus kalau setiap kali masak saya harus lakukan relaksasi sendiri, Mbak. Ya benar sekali Mbak. Saya akan coba, Mbak, siapa tahu itu bisa buat saya tenang. Mungkin seperti yang Pak bilang, kalau rencana Tuhan itu pasti indah. Iya oke. Oke, saya akan menanamkan itu pada diri saya. Semoga saya bisa jadi lebih kuat, ya, Pak, ya. Iya benar baik sekali Mbak. Baik, saya rasa itu saja, Pak, yang bisa saya ceritakan. Perasaan saya jadi terasa lebih lega. Gimana tadi saran dari saya Mbak, udah diterapkan? Insya Allah saya terapkan sekarang dan kedepannya. Oke baik Kak, mau lanjut atau udah? Saya rasa sudah, Mbak, Sudah karena ya? sekarang saya merasa lebih plong. Oke baik Kak, terima kasih. Terima kasih banyak ya Kak.